Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sifah Fadila dengan NIM 210423303 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang akan membahas materi tentang sikap dan nilai dalam perilaku organisasi. Baik, yang pertama yaitu nilai menurut para ahli. Di sini saya mengambil definisi menurut Robert Lawang. Robert Lawang menyatakan nilai ialah gambaran mengenai apa yang diinginkan, berharga, pantas, dan juga dapat mempengaruhi perilaku sosial terhadap setiap individu yang memiliki nilai tersebut. Sehingga nilai ini menjadi cerminan serta menjadi pedoman tata tertib bagi kehidupan masyarakat. Nilai-nilai itu memiliki dua jenis. Yang pertama nilai instrumental. Nilai instrumental yaitu pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan atau dijalankan. Yang kedua, ada nilai terminal. Adalah keyakinan pribadi tentang tujuan atau sasaran seumur hidup. Nilai instrumental ini merupakan keyakinan pribadi tentang metode yang diinginkan perilaku atau cara berperilaku. Nilai-nilai terminal sering menyebabkan pembentukan norma-norma yang tidak tertulis, kode etik seperti berperilaku jujur atau sopan, yang menetapkan bagaimana orang harus bertindak dalam situasi tertentu dan dianggap penting oleh sebagian besar anggota kelompok atau sebuah organisasi. Nah, selanjutnya ada sikap. Di sini saya mengambil atau mengutip definisi sikap menurut para ahli yaitu Slameto pada tahun 1995 101 yang mana sikap merupakan sesuatu yang dipelajari dan menentukan bagaimana individu dapat bereaksi terhadap situasi serta menentukan apa yang dicari oleh individu dalam hidupnya. Selanjutnya itu pembentukan dan perubahan sikap, di mana sikap itu dapat dibentuk dan dapat pula berubah. Menurut Gerungan tahun 2004, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap seorang individu yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Dapat dilihat di sini ada dua faktor yang menyebabkan terbentuknya sebuah sikap seseorang. Faktor internal yaitu pembentuk sikap adalah pemilihan terhadap objek yang akan disikapi oleh individu. Tidak semua objek yang ada di sekitar itu dapat disikapi oleh individu. Objek yang dapat disikapi secara mendalam adalah objek yang sudah melekat dalam diri individu. Individu sebelumnya sudah mendapatkan informasi dan pengalaman mengenai objek atau objek tersebut merupakan sesuatu yang dibutuhkan, diinginkan, atau disenangi oleh individu, kemudian hal tersebut dapat menentukan sikap yang muncul, baik itu sikap positif maupun sikap negatif. Nah, lalu ada faktor eksternal yang mana terjadi akibat ada interaksi antar kelompok. Pada saat individu berada dalam satu kelompok, pasti akan terjadi sebuah interaksi. Nah, interaksi tersebut yang memicu masing-masing individu dalam kelompok tersebut mempunyai karakteristik perilaku. Berbagai perbedaan tersebut kemudian memberikan informasi atau keteladanan diikuti setiap individu sehingga membentuk sebuah sikap. Yang kedua ada komunikasi. Melalui komunikasi akan memberikan informasi yang dapat memberikan sugesti, motivasi, dan juga kepercayaan informasi yang cenderung diarahkan negatif akan membentuk sikap yang negatif. Sedangkan informasi yang memotivasi, yang menyenangkan akan menimbulkan perubahan atau pembentukan sikap yang positif. Jadi tergantung bagaimana cara individu menyikapinya. Apakah ia menerima sugesti atau motivasi yang positif maupun negatif yang dapat menentukan pembentukan perubahan sikap dari seseorang individu. Nah, lalu ada perubahan sikap yang mana memberikan penjelasan bagaimana sikap seseorang terbentuk dan bagaimana sikap itu dapat berubah melalui proses komunikasi dan bagaimana sikap itu dapat mempengaruhi tindakan atau tingkah laku seseorang. Teori perubahan sikap ini antara lain menyatakan bahwa seseorang akan mengalami ketidaknyamanan dalam dirinya atau mental discomfort bila ia dihadapi pada informasi baru atau informasi yang bertentangan dengan keyakinannya. Keadaan tersebut disebut dengan disonansi yang berasal dari kata dissonance yang berarti ketidakcocokan atau ketidaksesuaian, sehingga disebut juga teori disonansia. Orang akan berupaya secara sadar atau tidak sadar untuk membatasi atau mengurangi ketidaknyamanan ini. Yang mana ketiga proses berikut
saling berhubungan, yaitu yang pertama, penerimaan informasi secara selektif. Di mana proses orang hanya akan menerima informasi yang sesuai dengan sikap atau kepercayaan yang dimiliki sebelumnya. Sehingga menurut teori ini orang cenderung lebih suka membaca artikel yang mendukung apa yang telah dipercayai atau diyakininya, sehingga tidak ada kemauan untuk membuka diri menerima informasi-informasi yang lain. Yang kedua, ingatan yang selektif yang mengasumsikan bahwa orang tidak akan mudah lupa atau sangat mengingat pesan-pesan yang sesuai dengan sikap atau kepercayaan yang sudah dimiliki sebelumnya. Yang ketiga, ada persepsi selektif yang mana orang akan memberikan interpretasinya terhadap setiap pesan yang diterimanya sesuai dengan sikap dan kepercayaan yang sudah dimiliki sebelumnya. Lalu, apa hubungan nilai sikap dan perilaku individu? Nilai sikap dan perilaku individu saling terkait karena nilai sikap mempengaruhi perilaku seseorang. Nilai sikap adalah keyakinan atau pandangan seseorang terhadap suatu hal atau peristiwa yang membentuk pendapatnya tentang hal tersebut. Sementara perilaku adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang sebagai respon terhadap situasi-situasi tertentu. Nilai dan sikap tentunya saling terkait karena nilai sikap mempengaruhi perilaku seseorang. Nilai sikap adalah keyakinan atau pandangan seseorang yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sikap positif terhadap suatu hal cenderung mendorong perilaku positif yang sesuai dengan nilai. Seperti jika seseorang memiliki nilai yang uh, kuat terhadap kejujuran, maka ia akan mencerminkan sikap kejujuran. Lalu jika sebaliknya, jika orang tersebut tidak mempunyai sikap kejujuran, maka ia tidak mempunyai itu di dalam dirinya, yang mana itu sudah terbentuk di dalam diri mereka masing-masing. Ya, oleh karena itu penting bagi seseorang untuk konsisten dalam mengamalkan nilai-nilai yang diyakininya untuk memastikan bahwa perilakunya sejalan dengan nilai-nilai tersebut, agar perilaku individu itu tidak sering berubah-ubah akibat konsistensinya tadi terhadap nilai yang dimilikinya. Nah, lalu ada pengaruh dari nilai sikap dan perilaku organisasi. Tidak hanya perilaku individu saja, ternyata pengaruh nilai dan sikap yang dimiliki seseorang itu juga berpengaruh terhadap perilaku organisasi yang ada di sekitarnya atau organisasi yang dia ikuti. Hal ini merupakan dalam rangka untuk menciptakan budaya kerja yang positif, produktif, yang mana organisasi perlu memperjelas nilai-nilai dan sikap yang diharapkan dari karyawan dan memastikan bahwa mereka memperoleh pelatihan dan pengembangan yang sesuai. Selain itu, organisasi harus mempromosikan atau promote dan memperkuat nilai atau value yang positif dalam semua aspek pekerjaan dan memberikan contoh yang baik dari perilaku yang diharapkan dari karyawan. Nilai dan sikap individu sangat mempengaruhi perilaku dalam sebuah organisasi. Nilai dan sikap yang dimiliki oleh seseorang individu dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan yang diambil dalam sebuah organisasi, yang mana ini tentu sangat penting bagi tercapainya visi dan misi tujuan organisasi. Ketika individu memiliki nilai dan sikap yang sejalan dengan nilai-nilai organisasi, mereka cenderung untuk lebih terlibat dalam pekerjaan dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan dan keputusan mereka. Hal ini dapat membantu memperkuat budaya kerja yang positif dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sehingga balik tadi seperti yang sudah saya sampaikan, terciptanya atau tercapainya visi misi yang sudah diharapkan dalam sebuah organisasi. Namun, jika nilai dan sikap individu tersebut tidak sejalan dengan nilai organisasi, maka hal ini dapat menyebabkan ketidakselarasan, bahkan terjadinya konflik dalam sebuah organisasi. Individu mungkin cenderung untuk bertindak sesuai dengan nilai dan sikap pribadi mereka yang dapat merusak budaya kerja dan kinerja organisasi. Hal ini mungkin terlihat jika sikap atau nilai yang dimiliki seseorang itu cenderung egois, lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan organisasi. Yang mana sebelum kita memasuki sebuah organisasi itu, kita tidak hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan diri kita atau mengutamakan kepentingan kita, tapi kita mengutamakan kepentingan bersama untuk tujuan organisasi tersebut bisa tercapai. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Fiko Fadila pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.